Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan serta penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Bapa, pagi hari ini kembali kami buka hati dan pikiran kami untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema komitmen. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus 9 ayat 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Seorang ayah yang hatinya begitu lelah melihat anaknya berulang-ulang kali dipermainkan iblis sejak kecil, wajar saja jika sang ayah itu menjadi lemah dan letih. Mungkin sulit lagi untuk berharap, air mata sudah tidak lagi menetes. Itulah yang dialami oleh ayah yang anaknya kerasukan roh yang membisukan dia. Ketika ayah itu bertemu Tuhan Yesus, Tuhan bertanya kepadanya. Markus 9 ayat 21 sampai 22. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Perhatikan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, ayah itu
sampai tidak berani untuk meminta, mungkin karena sudah terlalu lama berharap dan kecewa. Hatinya letih dan semangatnya pudar. Yang tersisa hanyalah sedikit tenaga dan naluri seorang ayah yang tetap melangkah melayani anaknya sekalipun hatinya telah patah. Itulah sebabnya dia hanya berani dan mampu berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan tidak pernah terlambat. Sekalipun sang ayah tidak berani meminta apa-apa, hanya sekedar belas kasihan. Namun hal itu telah menarik Yesus sampai bertemu dengan ayah anak tersebut. Kemudian Tuhan mendorong ayah itu untuk tetap percaya. Namun satu perkara yang menarik, perhatikan jawaban sang ayah. Markus 9 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dalam terjemahan bahasa Inggris, perkataan sang ayah dituliskan demikian. Mark chapter 9 verse 24. "I believe, help my unbelief." Aku percaya, tolonglah bagian yang sulit atau tidak dapat aku percayai. Inilah lukisan gejolak pergumulan di dalam jiwa manusia. Ada kalanya pikiran akal sehat kita meragukan apakah Tuhan masih mau menolong. Apakah masih ada harapan bagi saya, bagi keluarga saya, bagi masa depan saya? Apakah mungkin keluarga saya masih bisa dipulihkan? Namun, di balik semua keraguan-keraguan dan pikiran yang mungkin saja masuk akal, ada sebuah sauh yang masih kuat dan menahan semua gejolak yang menghantam kapal hidup kita. Sekalipun secara akal sehat sulit untuk dipercayai, berat untuk berharap, dan telah hilang semua air mata dan kekuatan untuk bertahan. Pada saat itu, satu-satunya yang tersisa adalah komitmen. Sebagai ayah, kita terikat dengan komitmen seumur hidup. Sebagai suami atau istri, kita terikat dengan komitmen seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya terikat dengan komitmen seumur hidup sampai Tuhan berkata, "Your time is up." Sauh yang tertancap kokoh itulah satu-satunya yang masih menahan langkah sang ayah sehingga dia berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, terus ajar dan ingatkan setiap kami untuk mampu memegang setiap komitmen yang seharusnya kami lakukan. Dan kuatkan iman percaya kami agar kami mampu berkomitmen seumur hidup kami. Amin. Jesus loves you and so do I.